Kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan melihat bagaimana Allah mengkomunikasikan pesan-pesannya kepada kita di dalam intelektual atau di dalam budi kita. Ada 4 macam bentuk pengenalan di dalam intelektual yang Yohanes Salib ajarkan ketika Tuhan mau mengkomunikasikannya melalui budi kita. Dan kita akan melihat bagaimana sebaiknya kita menanggapi hal-hal seperti ini. Yang pertama kita lihat bahwa pengenalan lewat intelektual kita bisa dalam bentuk vision, wahyu, sabda atau locution, serta rasa rohani. Yang pertama kita lihat vision. Vision di sini seakan-akan kita melihat benda tersebut, dan itu tidak dengan panca indera kita, tidak dengan mata kita, tetapi di dalam budi kita. Yaitu misalnya di dalam wahyu dikatakan Yerusalem surgawi. Kita tahu apa yang disebut Yerusalem itu ada kotanya secara konkret, namun ini kita bisa melihatnya secara rohani di dalam intelektual atau budi kita. Tentu kita tidak melihat dengan mata fisik kita. Dan yang kedua, sesuatu yang bersifat rohani dan memang yang tidak kita alami umumnya pada waktu kita hidup, kecuali beberapa orang tertentu yang memang diberikan oleh Tuhan untuk melihatnya, seperti Paulus ketika dia mengatakan entah di dalam tubuh atau di luar tubuh aku melihatnya. Demikian juga Musa dan Elia ketika mereka mengalami komunikasi-komunikasi dengan Allah sendiri. Namun pada umumnya kita tidak dapat melihatnya karena kita belum mampu atau tidak kuat, bahkan mati jika kita melihat Allah sendiri. Kemudian yang kedua kita melihat bentuk yang kita bisa terima adalah wahyu. Wahyu ini bisa terkait dengan Allah sendiri, misalnya tentang Trinitas. Misalnya tentang Tritunggal Maha Kudus. Ada orang yang mendapatkan pengertian-pengertian tentang bagaimana Trinitas Tritunggal Maha Kudus itu yang memang sulit kita cerna dengan akal budi kita. Namun orang bisa mendapatkan pewahyuan-pewahyuan seperti itu. Kita tahu di dalam gereja pewahyuan itu sudah genap dan sudah diselesaikan di dalam diri Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita terima di dalam doa kita, itu sifatnya adalah pewahyuan pribadi. Kita tidak lagi menambahkan sesuatu di dalam ajaran iman atau di dalam dogma. Tetapi apa yang kita terima sifatnya sebagai sesuatu yang pribadi. Dan yang kedua, wahyu-wahyu mengenai ciptaan atau alam ciptaan ini. Misalnya ada orang yang diberikan pengertian, penampakan, vision tentang mungkin terjadinya bencana alam dan seterusnya. Bisa lewat sabda, bisa juga lewat penglihatan. Nah, hal-hal seperti ini juga sifatnya sesuatu yang pribadi ya. Jadi sebaiknya juga kita perlu sangat berhati-hati di dalam menanggapi ini. Karena bisa saja memang Tuhan memberikannya, tetapi kita menyimpulkannya juga bisa saja ada kekeliruan. Dan yang ketiga adalah sabda atau locution. Sabda itu bisa berupa sabda suksesif, formal, dan substansial. Apa yang dimaksud dengan sabda suksesif? Sabda suksesif di sini adalah sabda yang kita terima seakan-akan kita bisa mendengarkan di dalam budi kita, tetapi itu melewati suatu proses tertentu. Misalnya kita sedang berleksio divina, kita membaca satu perikop pada hari ini. Lalu Tuhan mengatakan misalnya, datanglah kepadaku, aku adalah pintu misalnya, bagi domba-dombaku. Dan kita begitu terserap pada ayat tersebut sehingga itu menjadi suatu rema bagi kita ya. Dan kita menjadi betul-betul terserap dalam suatu doa keterpusatan sehingga Tuhan memberikan suatu pengertian dengan bantuan Roh Kudus. Jadi seakan-akan itu muncul begitu saja, tetapi sebenarnya lewat suatu proses sebelumnya di mana kita sungguh-sungguh berkonsentrasi, kita mohon kepada Tuhan untuk memberikan pengertian, dan akhirnya Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian dan membukakan pesan-pesan yang lebih dalam buat kita. Itu adalah sabda suksesif. Jadi ada suatu proses sehingga kita menerima sabda tersebut. Sedangkan sabda formal memang kita terima dalam keadaan pasif, kita tidak sedang memikirkan, tapi itu diberikan kepada kita. Nah, ini pun adalah sesuatu yang perlu kita syukuri, namun memang tidak perlu kita kejar, kita cari-cari terus ya. Artinya jangan sampai kita tiap hari juga pengen minta dari Tuhan ya. Karena kadang-kadang Tuhan mau memberikan, kadang-kadang mungkin Tuhan menginginkan kita untuk berjalan dalam iman saja. Jadi hal seperti ini walaupun baik, tapi jangan sampai menjadi suatu tujuan di dalam doa kita. Apalagi tujuan dalam perjalanan rohani kita untuk mencari hal-hal seperti ini ya. Sedangkan yang ketiga adalah sabda substansial, yaitu yang terjadi di dalam diri kita dan efeknya langsung kita rasakan, langsung tergenapi di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Misalnya ketika Tuhan mengatakan, aku mengasihimu atau tenanglah.
Jangan khawatir, dan itu langsung terjadi demikian. Kita langsung merasakan mungkin suatu ketenangan, kekhawatiran kita terangkat begitu saja, karena memang Tuhan langsung menggenapi sabdanya itu di dalam jiwa kita. Jadi ini betul-betul suatu yang substansial dan tidak bahaya untuk dipalsukan oleh si jahat, karena itu terjadi dalam jiwa kita tanpa melewati indera-indera luar kita. Dan ini adalah efek dari doa persatuan, sehingga sabda substansial ini kita perlu syukuri, dan betul-betul kata Yohanes Salib ini perlu kita terima dan tidak membahayakan buat kita, ya, karena tidak ada kemungkinan dipalsukan lagi oleh si jahat, karena kita sungguh-sungguh sudah mengalami langsung efeknya. Yang keempat adalah rasa rohani, di mana kadang-kadang kita bisa mencium sesuatu, kita bisa merasakan mungkin ketika berdoa, merasakan kesedihan orang, atau kita merasakan hati Allah, sukacita, dan seterusnya, atau kita merasakan suatu bau dan seterusnya. Hal-hal seperti ini terkait dengan kehendak, merupakan suatu rasa rohani yang disebut oleh Yohanes Salib demikian. Nah, ini pun janganlah juga menjadi suatu kelekatan atau sesuatu yang kita kejar di dalam doa-doa kita. Jadi dari seluruh apa yang Tuhan berikan, bisa komunikasikan di dalam intelektual atau budi kita, yaitu vision, apa yang sepertinya bisa kita lihat, kemudian wahyu, apa yang kita terima, seperti setelah kita mendapatkan suatu pengajaran, ya. Kemudian sabda-sabda, yaitu baik suksesif, formal maupun substansial. Kecuali substansial ini kan efeknya langsung terjadi dalam diri kita, ini suatu bentuk atau efek dari doa persatuan, ya. Jadi kita bisa menerimanya. Dan yang rasa rohani ini perlu betul-betul kita mengadakan discernment, dan jangan sampai kita masuk di dalam doa atau mencari Tuhan hanya untuk mendapatkan segala macam vision atau wahyu-wahyu tersebut. Karena bisa saja memang Tuhan memberikannya kepada kita, ya, vision, sabda suksesif, sabda formal, perkataan-perkataan dari Tuhan sendiri, atau penglihatan-penglihatan atau semacam nubuatan dari Tuhan, yaitu berupa sabda formal ataupun juga suatu wahyu tentang alam ciptaan dan seterusnya. Bisa saja itu betul dari Tuhan, tetapi bagaimana maksudnya? Bagaimana kita menyimpulkannya? Itu perlu hati nurani yang sangat murni untuk mendisernmenkannya. Oleh sebab itu, kalau kita tidak melekat, kita tidak mengejar, maka lebih aman buat kita untuk bisa menyimpulkannya, dan bagaimana menyampaikannya, mengartikannya itu lebih aman, karena tidak ada pengaruh dari keinginan kita untuk menyombongkan diri atau merasa diri lebih hebat daripada yang lain, orang-orang lain yang tidak menerima hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita punya dasar ingin membanggakan diri, maka itu sangat berbahaya. Itu bisa membuat kita jatuh di dalam salah menyimpulkan, jatuh di dalam kesombongan, dan itu adalah jalan masuk juga bagi si jahat untuk menggunakan hal-hal seperti itu, mulai dari hal itu untuk kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaannya melalui kita. Oleh sebab itu, kata Yohanes Salib, yang paling aman hendaklah kita tidak memperhatikan hal tersebut. Kita tetap setia berdoa, ada atau tidak ada vision, ada atau tidak ada pewahyuan, ada atau tidak ada rema di dalam hidup kita, kita tetap berjalan di dalam iman. Karena ketika kita tetap berjalan di dalam kegelapan, di dalam kekeringan, di situ sangat aman untuk kita terus berjalan tanpa dihambat oleh keinginan-keinginan kita untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan, kehebatan-kehebatan tersebut. Jadi tetaplah rendah hati, tetaplah kita bertumbuh dalam kesetiaan, ada atau tidak ada vision, ada atau tidak ada pewahyuan seperti itu buat diri kita. Selamat berdoa, selamat melayani terus. Tuhan memberkati kita semua.